Oke, kembali lagi dalam kuliah online Kimia Dasar B. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas topik kinetika kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penentuan order reaktan dan order reaksi dengan metode laju awal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode lain yang disebut dengan hukum laju terintegrasi. Oke, atau metode laju terintegrasi, integrated rate law. Nah, perhatikan, jika kita punya data perubahan konsentrasi suatu reaktan, katakanlah reaktan A terhadap waktu, kita akan punya grafik seperti ini. Oke, kita akan punya grafik seperti ini. Nah, pada grafik ini kita bisa menentukan laju awal seperti ini, gradien dari titik di awal ini saat T sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa data ini tidak cukup jika kita ingin menentukan order reaktan A menggunakan metode laju awal, karena kita harus variasikan lagi konsentrasi, kemudian menghitung lagi laju awal dari konsentrasi yang berbeda tersebut. Nah, bisa tidak kita menentukan order suatu reaktan dari data yang seperti ini, dari satu data yang seperti ini, grafik seperti ini. Nah, hal itu dimungkinkan jika kita menggunakan metode laju terintegrasi ini. Nah, mari kita bahas. Oke, saya akan mulai dulu dengan order 1. Perhatikan. Misalkan kita punya reaktan A. Oke, dan reaktan A ini dikonsumsi menjadi produk. Oke, kita observasi dari reaktan A, satu reaktan. Maka saya bisa menyatakan laju sebagai minus D konsentrasi A per dt. Ingat, persamaan bentuk diferensialnya. Dan saya juga bisa nyatakan dalam hukum laju, di mana R akan sama dengan A dikali konsentrasi A. Kita akan dapat persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini bisa kita atur ulang menjadi seperti ini. D konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan minus K dt. Oke, sampai sini bisa diikuti. Kita cuma rearrange, menata ulang persamaan tersebut. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa selesaikan dengan metode integral. Perhatikan, kita beri batas A0. Di sini maksud A0 adalah konsentrasi awal dari A. Konsentrasi A pada T sama dengan 0. Menjadi batasnya adalah A0 sampai konsentrasi AT. T adalah konsentrasi A pada waktu tertentu. Oke, pada T tertentu. Sedangkan pada ruas sebelah kanan kita kasih batas 0 sampai T. Jadi waktu T sama dengan 0 sampai waktu T tertentu. Oke. Secara sederhana kita bisa selesaikan persamaan integral ini dan kita dapatkan ln konsentrasi AT minus ln konsentrasi A0 sama dengan minus KT. Oke, jangan lupa minus KT, sebenarnya ini ada sambungannya minus K dikali 0, tapi kan ini sama dengan 0, sehingga bisa kita hapus, dapatkan KT saja. Oke, dan kita bisa dapatkan ln AT sama dengan ln A0 minus KT seperti ini. Perhatikan, bentuk persamaan ini seperti persamaan linear, persamaan garis lurus, di mana ln AT adalah Y, sumbu Y, ln A0 sebagai intercept, oke, katakanlah A, minus K adalah gradien atau slope, dan T adalah sumbu X seperti ini.
Oke, kita akan dapatkan bentuk persamaan linear seperti ini. Yang kalau kita plotkan dalam suatu grafik dengan sumbu X-nya adalah T dan sumbu Y-nya adalah len AT, kita akan dapatkan seperti ini. Oke, dengan slope-nya atau maaf, intercept-nya perpotongan dengan sumbu Y-nya adalah len A0 dan gradiennya adalah minus K. Seperti itu. Oke. Jadi bentuk yang seperti ini, kalau misalkan seperti ini adalah A, AT, ini adalah T. Jika kita ubah sumbu Y-nya dari AT menjadi len AT dan kita dapatkan suatu garis lurus, maka reaktan tersebut berorde 1. Berorde 1. Oke. Jadi ini untuk orde 1. Kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan orde yang lain? Oke, sekarang saya akan gambarkan, kita akan turunkan bersama untuk orde 0. Perhatikan orde 0 lebih sederhana lagi. Asumsinya masih sama, misalkan A menjadi P, suatu reaktan A dikonsumsi menjadi produk P, lajunya bisa kita tulis sebagai minus D konsentrasi A per dt sama dengan K saja. Kenapa? Karena kan ini sebenarnya dikali A pangkat 0. A pangkat 0 kan sama dengan 1. Perhatikan, kita bisa tata ulang menjadi dA sama dengan minus K dt. Dengan cara yang sama, dengan batas A0 sampai AT. Perhatikan, ini batasnya 0 sampai T. Kita akan dapatkan A konsentrasi AT minus A0 sama dengan min KT, atau AT sama dengan A0 minus KT. Kita akan dapatkan grafik seperti ini. Oke, perhatikan sumbu Y-nya adalah konsentrasi A. Oke, dan sumbu X-nya adalah T. Kita akan dapatkan garis lurus seperti ini. Oke, kita akan dapatkan satu garis lurus. Jadi kalau misalkan dari awalnya grafik antara konsentrasi suatu reaktan versus waktu itu sudah menunjukkan garis yang linear, garis yang lurus, maka itu bisa kita tahu bahwa reaktan tersebut berorde 0. Oke. Reaktan tersebut berorde 0. Di sini adalah intercept A0 dan gradiennya adalah minus K. Oke, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan bagaimana jika untuk orde 2. Oke, perhatikan untuk orde 2 masih cara yang sama, kita akan dapatkan minus D konsentrasi A per dt sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat. Oke, perhatikan. Maka kita atur ulang, dA per A kuadrat akan sama dengan minus K dt. Batasnya masih sama, A0 sampai AT. Oke, kita akan dapatkan juga di ruas kanan batasnya 0 sampai T. Ingat, penyelesaian seperti ini. Ini kan bentuknya sebenarnya X pangkat N dx ya. Kalau ini diintegralkan kan sebenarnya kita akan dapatkan seper N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Di sini kan berarti A-nya pangkat minus 2 kan sebenarnya.
Sehingga kita akan dapatkan minus 1, maaf saya ulang, kita akan dapatkan 1 per minus 2 tambah 1. Oke, konsentrasi A T pangkat minus 2 plus 1. Sehingga bisa kita perhatikan, ini bisa kita ubah, kita tuliskan ulang menjadi minus 1 per konsentrasi AT. Oke, minus minus. Oke, minus 1 per konsentrasi A0 sama dengan minus KT. Maka kita akan dapatkan bentuk akhirnya menjadi, maaf kita coba tuliskan dulu, minus 1 per AT tambah 1 per A0 sama dengan minus KT. Oke. Kemudian kita akan dapatkan bentuk akhir seperti ini. 1 per konsentrasi AT sama dengan KT tambah 1 per konsentrasi A0. Nah, jika kita gambarkan dalam grafik, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah 1 per konsentrasi A. Kita akan dapatkan garis lurus seperti ini. Oke. Jadi kalau untuk orde 2, misalkan grafik awalnya itu masih A T per T, kita akan dapatkan bentuk yang juga melengkung seperti ini. Jadi kalau bentuk awalnya langsung lurus seperti ini, maka itu orde 0. Tapi kalau bentuknya melengkung seperti ini, maka itu bisa orde 1, bisa orde 2. Jika kita ubah ke dalam bentuk lon dan ternyata sudah garis lurus, oh itu orde 1. Tapi kalau bentuk lon masih belum lurus, kemudian kita coba lagi ke orde 2, sumbu Y-nya kita ubah menjadi 1 per konsentrasi reaktan dan garisnya lurus seperti ini dengan slope-nya positif K dan intercept-nya adalah 1 per A0. Kita bisa tahu bahwa reaktan tersebut berorde 2. Oke. Seperti itu. Ini adalah bentuk akhir untuk orde 2. Ini bentuk persamaan untuk orde 0. Nah, bagaimana Pak kita menentukan garis itu lurus atau tidak? Jadi nanti kalian akan lakukan regresi linear, kemudian nanti lihat R kuadratnya. Kalau R kuadrat yang mendekati 1, yang paling mendekati 1, itulah orde yang sesuai. Seperti itu. Oke. Nanti operasi regresi linear ini bisa kalian lakukan juga di kalkulator menggunakan kalkulator saintifik. Nah, sekarang Anda perhatikan pada tabel ini, saya sudah rangkumkan persamaan laju terintegrasi untuk orde 0, 1, dan 2. Sekarang kita akan kenal satu parameter lain dari hukum laju terintegrasi ini yang kita sebut sebagai waktu paruh. Oke, yang kita sebut sebagai waktu paruh atau dilambangkan dengan T setengah. Nah, waktu paruh ini adalah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi awal berkurang menjadi setengahnya. Oke, perhatikan, saya ulangi, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi reaktan berkurang menjadi setengahnya dari konsentrasi awal. Sehingga untuk waktu paruh kita akan temui kondisi di mana T sama dengan T setengah, oke, dan AT akan sama dengan setengah A0. Nah, sekarang kita
akan hitung waktu paruh untuk order 0, 1, dan 2. Perhatikan dengan menggunakan kondisi yang ada di sini. Perhatikan sekarang untuk order 0. Oke, ingat T sama dengan T setengah dan AT sama dengan setengah A0. Sehingga kita bisa tuliskan setengah A0 sama dengan A0 minus KT setengah. Oke, sehingga T setengahnya akan menjadi, perhatikan, A0 minus setengah A0 per K atau A0 per 2K. Oke, ini untuk order 0. Sekarang kita lihat lagi untuk order 1. Perhatikan masih dengan kondisi yang sama, kondisi ini. Perhatikan bahwa kita akan punya ln A0 per 2 sama dengan ln A0 minus KT setengah. Oke, kita akan dapatkan KT setengah sama dengan ln, perhatikan, ln A0 per 2. Oke, maaf, saya hapus. Kita akan dapatkan seperti ini, ln A0 minus ln A0 per 2. Oke, T setengah akan menjadi ln 2 per K. Loh, kok bisa Pak? Kan ln ini kan fungsi logaritma. Kita kan tahu kalau ln X minus ln Y saya bisa tulis sebagai ln X per Y. Begitu juga dengan ini, saya akan bisa tuliskan sebagai ln A0 dibagi A0 per 2. Kan A0 nya coret, 2 nya naik ke atas kan. Sehingga kita akan dapatkan bentuk akhir seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau lagi, perhatikan untuk order 2. Oke, order 2 kita akan dapatkan 2 per konsentrasi A0. Jangan lupa AT di sini kita ganti dengan setengah A0, maka 2-nya akan naik ke atas. Sama dengan 1/A0 tambah KT setengah, seperti itu. Sehingga kita akan dapatkan T setengah sama dengan, perhatikan, kita akan dapatkan T setengah sama dengan 1/K/A0, seperti ini. Oke, sekarang perhatikan persamaan untuk T setengah order 0, order 1, dan order 2. Perhatikan bahwa benar. Perhatikan bahwa untuk order 0 dan order 2, T setengah akan bergantung kepada konsentrasi awal. Perhatikan ada konsentrasi A0 di situ. Dimana untuk order 0, T setengah akan sebanding dengan konsentrasi A0. Semakin besar konsentrasi A0, semakin besar pula T setengah. Semakin besar A0, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi konsentrasi menjadi setengahnya. Oke. Untuk order 2, konsentrasi awal akan berbanding terbalik dengan T setengah. Jika konsentrasi awal makin besar, maka T setengah makin kecil. Semakin besar konsentrasi awal, maka akan semakin cepat konsentrasinya turun menjadi setengah. Oke, ini berlaku untuk order 2. Jadi order 0 dan order 2 itu bergantung terhadap konsentrasi awal, tapi berkebalikan.
Untuk order 0 sebanding, untuk order 2 berbanding terbalik. Nah, bagaimana dengan order 1? Order 1 tidak seperti order 0 dan order 2. Order 1 tidak bergantung kepada konsentrasi awal. Jadi mau konsentrasinya berapapun, kalau reaktan tersebut mengikuti order 1, maka T setengahnya akan sama. Oke, jadi mau konsentrasi berapapun, waktu yang dibutuhkan untuk berkurangnya konsentrasi menjadi setengah konsentrasi awal sama untuk order 1. Nah, pengetahuan ini akan berguna bagi kalian nanti untuk menentukan secara cepat. Kalian bisa menentukan order tersebut order 1 atau bukan order 1 dengan melihat pengaruh konsentrasi terhadap T setengah. Jika tidak ada pengaruh konsentrasi awal terhadap T setengah, langsung order 1. Jika ada pengaruhnya, order 0 atau order 2. Jika pengaruhnya itu sebanding, maka order 0. Jika pengaruhnya berbanding terbalik, maka itu order 2. Oke, sekarang saya berikan contoh. Perhatikan, di dalam air hidrogen peroksida terurai sesuai persamaan berikut. Perhatikan, kita punya satu reaktan di situ. Hasil percobaan pada 295 Kelvin diberikan pada grafik berikut. Nah, perhatikan, ini adalah grafik antara konsentrasi H2O2 versus waktu. Sehingga Anda sudah bisa langsung tahu bahwa ini bukan order 0. Kenapa? Karena grafik antara konsentrasi reaktan dengan waktu tidak menghasilkan garis yang lurus. Perhatikan, tidak merupakan garis yang lurus, tapi garis yang melengkung. Artinya ini bukan order 0, sudah pasti. Berarti kita punya dua kemungkinan yang lain, yaitu order 1 atau order 2. Nah, cara yang umum adalah kita ubah ini menjadi seper AT menjadi seper konsentrasi H2O2 atau menjadi ln konsentrasi H2O2. Untuk melihat apakah itu order 2 atau order 1. Nanti kita lihat R kuadratnya mana yang paling mendekati 1. Nah, itu cara yang umum. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang untuk kalian bisa mengetahui order 2 ataukah order 1. Perhatikan, untuk order 2 T setengahnya, perhatikan, untuk order 2 T setengahnya adalah seperkang konsentrasi A0. Ini untuk order 2. Untuk order 1, seperti yang kita sudah bahas, T setengah sama dengan ln 2 per K. Order 1 tidak bergantung terhadap konsentrasi awal, order 2 bergantung. Sekarang kita lihat, konsentrasi awalnya kan adalah 3. 3 molar. Menjadi setengahnya pasti 1,5 molar. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi 3 molar ini turun menjadi setengahnya yakni 1,5 molar. Kita lihat. Di sini perhatikan. Waktunya adalah 1000. Di sini kan di tengah antara 1200 dan 1600, waktunya adalah 1400 second. 1400 detik. Sekarang kita tinjau lagi. Kita anggap 1,5 ini sekarang menjadi konsentrasi awal. Nah, agar berkurang menjadi konsentrasi setengahnya, yaitu 0,75 di sini. Perhatikan di sini. Kita cek sekarang waktunya. Perhatikan di situ.
Kita lihat waktunya. Perhatikan sekarang kita anggap 1,5 menjadi konsentrasi awal. Oke, konsentrasi setengahnya adalah 0,75 dan waktu untuk mencapai konsentrasi 0,75 ini adalah kita lihat dari 1400 ke 2800. Artinya dari sini ke sini butuh waktu 1400 detik juga. Artinya apa? Kita bisa lihat bahwa T setengah itu tidak bergantung terhadap konsentrasi awal. Oke. Tidak bergantung terhadap konsentrasi awal. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa orde dari H2O2 dalam reaksi ini adalah 1. Oke. H2O2 berorde 1. Oke. Lebih mudah bukan? Kalian bisa menentukan orde reaktan dengan pengetahuan T setengah yang tadi. Oke. Tentu kalian bisa tentukan juga secara regresi linear. Kalian harus ubah dulu menjadi 1 per konsentrasi atau ln konsentrasi. Tentu bisa seperti itu, tapi cara tersebut lebih memakan waktu. Dengan menggunakan pengetahuan terhadap T setengah, kalian bisa lebih cepat untuk menentukan orde suatu reaktan seperti ini. Nah, nanti untuk contoh-contoh soal saya akan bahas di video khusus. Saya akan buat sesuai permintaan kalian, saya akan buat video mengenai pembahasan soal-soal kimia dasar. Oke, jadi jangan khawatir, kita lanjutkan dulu materi dari topik kinetika kimia ini. Sekarang kita akan membahas tentang pengaruh temperatur. Oke, pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu bahwa untuk suatu reaksi dapat berlangsung, maka diperlukan tumbukan yang sempurna antara satu molekul dengan molekul yang lain. Nah, tumbukan yang sempurna ini harus memiliki orientasi yang tepat dan energi yang cukup. Dibutuhkan orientasi yang tepat dan energi yang cukup agar dapat terjadi reaksi. Perhatikan, harus memiliki energi yang cukup. Kenapa? Karena untuk suatu reaksi berlangsung, energi aktivasi harus terlampaui. Perhatikan, kalau misalkan saya punya grafik seperti ini adalah energi, ini adalah koordinat reaksi. Perhatikan. Di sini adalah reaktan, katakanlah A dan B. Reaksinya adalah A dan B menjadi C. Perhatikan. Maka kita akan punya grafik seperti ini. Perhatikan. Ini adalah C. Nah, energi di sini, perhatikan. Itulah yang disebut dengan energi aktivasi. Atau kita lambangkan dengan EA. Jadi energi aktivasi adalah berperan sebagai barrier. Barrier yang harus dilampaui agar reaksi dapat berlangsung sehingga reaktan dapat berubah menjadi produk. Nah, yang dimaksud dengan energi yang cukup tadi adalah energi yang melampaui EA ini. Energi aktivasi. Ini adalah diagram energi dari suatu reaksi A tambah B menjadi C. Perhatikan dari sini ke sini,
ini kita sebut sebagai energi aktivasi, dan dari sini ke sini kita sebut sebagai apa? Delta H. Ini perhatikan kalau bentuknya seperti ini, maka delta H-nya adalah negatif. Oke, tingkat energi produk lebih rendah daripada reaktan. Oke, negatif, maka ini adalah endotermi. Tapi kalau misalkan saya punya grafik seperti ini, perhatikan. Oke, ini adalah A tambah B, katakanlah ini adalah C. Untuk reaksi yang sama, A tambah B menjadi C, maka ini adalah energi aktivasinya, dan ini adalah delta H. Oke, delta H-nya pasti bernilai positif karena tingkat energi produk lebih tinggi daripada tingkat energi reaktan. Maka kita akan punya reaksi yang endotermik. Maaf, saya salah. Yang sebelumnya di sini adalah eksotermik. Oke, eksotermik. Karena tingkat energinya yang produk lebih rendah, energi dilepaskan. Oke, energi dilepaskan. Sedangkan yang sebelah kanan ini, perhatikan, bersifat endotermik, delta H-nya positif, energi diserap. Nah, sekarang kita akan ambil teori kinetikas untuk mencoba menjelaskan energi aktivasi ini. Perhatikan, kita sudah belajar di teori kinetikas sebelumnya. Perhatikan, oke, kalau ini adalah V, dan ini adalah fraksi molekul. Waktu itu kita nyatakan sebagai NV per N total. Perhatikan, kita akan punya distribusi Boltzmann seperti ini. Ya kurang lebih seperti itulah. Seperti ini. Perhatikan bahwa luas area yang di bawah kurva ini kan menyatakan jumlah molekul. Jumlah molekul. Jika ini adalah kurva pada T sama dengan katakanlah 298 Kelvin. Jika kita tingkatkan temperaturnya menjadi katakanlah 500 Kelvin, perhatikan, kita akan dapatkan kurva yang bergeser ke kanan. Kurva yang bergeser ke kanan seperti ini. Dengan luas area di bawah permukaannya pasti sama dengan yang di 298 Kelvin karena jumlah molekulnya sama kan. Seperti itu. Perhatikan, dia akan menggeser ke sebelah kanan. Nah, untuk reaksi terjadi kita harus punya energi yang cukup. Energi yang cukup. Ketika dia bertumbukan, sebenarnya kan yang sedang ditransfer adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik ini berkaitan dengan kecepatan. Maka kita butuh kecepatan minimum. Ketika suatu molekul saling bertumbukan satu sama lain, dibutuhkan kecepatan minimum. Dibutuhkan kecepatan minimum agar dihasilkan energi minimum untuk reaksi tersebut dapat melampaui energi aktivasi. Sehingga kita akan dapatkan daerah yang di sebelah kanan dari V minimum ini adalah fraksi daripada molekul yang akan bertumbukan menghasilkan energi yang lebih besar dari energi aktivasi. Atau dengan kata lain, fraksi molekul yang kita ketika bertumbukan akan melewati energi aktivasi dan berubah menjadi produk. Seperti itu. Saya ulangi, V min di sini adalah kecepatan atau laju minimum suatu molekul yang dibutuhkan untuk menghasilkan tumbukan. Untuk menghasilkan tumbukan dengan energi kinetik
melampaui energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung. Seperti itu. Nah, pengaruh temperatur terhadap laju reaksi ini dijelaskan oleh persamaan Arrhenius. Oke. Di mana persamaan Arrhenius ini adalah K sama dengan A dikali E pangkat minus EA per RT. Oke. K adalah konstanta laju. Oke, konstanta laju. A adalah faktor preeksponensial. Eksponensial. Nah, faktor preeksponensial ini sebenarnya melambangkan intensitas frekuensi tumbukan yang terjadi. Oke, EA kalian sudah tahu, EA adalah energi aktivasi. Oke, R adalah konstanta gas ideal dan T adalah temperatur. Oke. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa jika kita meningkatkan temperatur di sini, kita akan dapatkan K yang lebih besar juga. Akibatnya, laju reaksi juga akan menjadi semakin besar. Karena R dan K akan sebanding. Oke. Nah, perhatikan juga bahwa persamaan ini bisa kita turunkan atau bisa kita lakukan operasi logaritma. Oke, kita akan dapatkan ln K sama dengan ln A, oke, tambah ln E pangkat minus EA per RT. Maka ln K sama dengan ln A langsung minus EA per RT. Karena ln adalah logaritma naturalis berbasiskan E. Nah, sekarang perhatikan. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, bentuk persamaan linear lagi yang kita dapatkan, di mana ln K adalah sumbu Y, ln A adalah intercept dengan sumbu Y pada X sama dengan 0. Minus EA per R ini adalah gradien, dan seperti di sini adalah sumbu X-nya. Sehingga kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk grafik, sumbu Y-nya adalah ln K dan sumbu X-nya adalah seperti, maka kita akan dapatkan persamaan atau garis seperti ini. Kita akan dapatkan kurva seperti ini. Dengan interceptnya adalah ln A dan kemiringannya adalah minus EA per R. Artinya apa? Perhatikan kalau kita punya nilai K suatu reaksi pada temperatur yang berbeda, maka kita bisa menghitung energi aktivasi dari reaksi tersebut. Kita bisa mendapatkan energi aktivasi dari reaksi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas efek katalis terhadap laju reaksi. Nah, sesuai janji saya di kuliah kinetika part yang pertama, di video sebelumnya, saya akan membahas secara khusus katalis ini di akhir dari kuliah topik kinetika. Nah, perhatikan bahwa katalis adalah bahan kimia yang digunakan untuk mempercepat laju suatu reaksi. Dia akan ikut terlibat dalam reaksi tersebut, namun pada akhir reaksi akan didapatkan kembali. Nah, katalis ini bekerja untuk mempercepat laju reaksi melalui penurunan energi aktivasi. Perhatikan.
Ini adalah diagram energi suatu reaksi. Ini koordinat reaksi. Oke. Katakanlah reaksinya seperti ini. Reaksi yang eksoterm, AB menjadi C. Perhatikan. Energi aktivasi adalah ini. Ketika kita tambahkan katalis ke reaksi tersebut, maka katalis akan menurunkan energi aktivasi. Oke. Ketika energi aktivasi turun, tentu kalian sudah tahu melalui persamaan Arrhenius ini bahwa ketika EA turun, maka K akan naik. Oke, sehingga katalis menurunkan energi aktivasi turun, K naik, maka reaksi akan menjadi semakin laju. Nah, perhatikan cara kerja katalis. Oke, saya akan copy dulu. Oke, perhatikan. Energi aktivasi akan turun dengan penambahan katalis karena katalis menyediakan jalur baru. Awalnya kan seperti ini, ya. Awalnya seperti ini. Ini adalah EA. Saya ulang. Oke, perhatikan, ini adalah EA tanpa katalis. Dengan adanya katalis akan menyediakan mekanisme yang baru, di mana mekanisme ini memiliki energi aktivasi, perhatikan, yang lebih rendah dibandingkan dengan mekanisme yang tanpa katalis. Sehingga awalnya seperti ini adalah diagram energi tanpa katalis, dan ini adalah diagram energi dengan katalis. Perhatikan, saya berikan contoh penggunaan katalis dalam reaksi N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Proses ini dikenal dengan proses Haber-Bosch. Oke, perhatikan, untuk reaksi nitrogen dengan hidrogen menjadi amonia ini kita gunakan katalis berbasis besi. Perhatikan di sini, ini adalah atom besi Fe. Nah, atom besi ini akan menyediakan tempat di mana N2 dan H2 akan teradsorpsi atau akan terserap pada permukaan besi. Oke. Pada keadaan tanpa katalis, maka molekul N2 akan bertumbukan dengan molekul H2. Tapi dengan keadaan katalis, N2 dan H2 masing-masing akan terserap di permukaan Fe ini. Nah, ini yang kemudian inilah yang sebelumnya saya katakan bahwa katalis menyediakan mekanisme yang lain, mekanisme yang baru agar reaksi dapat berlangsung. Oke, tanpa katalis mereka akan langsung bertumbukan saja antara N2 dan H2, tapi dengan keberadaan katalis maka menyediakan mekanisme yang baru. Oke, N2 akan terserap di permukaan besi dan H2 juga akan terserap di permukaan besi. Ketika terserap, mereka akan mengalami disosiasi. Perhatikan, H2 tadi akan terpecah menjadi H dan H. Begitu juga dengan N2 menjadi N dan N. Oke, ketika sudah terpecah seperti ini, 3H, perhatikan di sini 3H akan berikatan dengan 1N menjadi NH3. Dan NH3 akan keluar, akan mengalami desorpsi atau pelepasan. Oke. Molekul NH3 akan
desorpsi dari permukaan besi di sini. Oke, perhatikan katalis ikut terlibat bukan dalam reaksi, tapi di akhir reaksi dia akan didapatkan kembali karena amonia telah lepas dari permukaan besi tersebut.